Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyukurillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Baik, kita baca basmalah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, insya Allah kita lanjutkan pembelajaran kita di pembahasan buku Lughul Lughah, masih jilid pertama. Ya, masih jilid pertama. Insya Allah ini udah berapa ya? Ini udah belasan, dan buku jilid pertama itu sampai bab 18. Ya, jadi sebentar lagi insya Allah semoga kita diberikan nikmat sabar dan istiqomah dalam menuntut ilmu agama, khususnya bahasa Arab. Ya, taib. Nah, kita masuk langsung saja ke latihan ketiga, ya. Iqra al-misal summa hawwil al-jumal al-atiyah mislahu. Bacalah contoh di bawah ini, berikut ini, atau contoh al-misal di sini pakai alif lam, berarti contoh yang tercantum di bawah. Kemudian ubahlah kalimat-kalimat di bawahnya seperti atau semisal dengan contoh tadi. Baik, contohnya pertama, Zainabu kharajat minal fasli. Ya, Zainabu kharajat minal fasli. Loh, macam kok nggak Zainabun, nggak pakai tanwin? Karena kan Zainab itu nama perempuan, dan nama perempuan itu tidak boleh pakai tanwin. Ya, kan Hindun pakai tanwin. Nah, itu pengecualian. Nanti pengecualian kita bahas nanti ya belakangan. Nah, pada dasarnya kata atau nama perempuan itu tidak pakai tanwin. Zainabu, Maryamu, Khadijatu, Aisyatu, dan seterusnya. Nah, kemudian kharajat. Kalau kharaja itu keluar, tapi yang keluarnya laki-laki. Contoh Ahmad kharaja. Tapi kalau perempuan Zainab berarti kharajat pakai tak mati, ya. Ini ta maftuhah, kharajat minal fasli, dari kelas. Tapi kemudian sebelahnya Zainabu wa Aminatu wa Maryamu kharajna minal fasli. Ya, Zainab, Aminah, Maryam keluar dari kelas. Bedanya apa? Bedanya kalau yang di kanan ya itu hanya satu orang pelakunya, Zainab saja. Ya, kalau satu orang berarti kharajat. Kalau misalkan yang di sebelah kiri itu ada Zainab, Aminah, Maryam. Ada 3 orang. Nah, kalau 3 orang berarti bukan kharajat tapi kharajna. Gitu ya. Kenapa? Karena banyak. Ya, yang keluarnya itu banyak dan perempuan gitu. Jadi kharajna. Nah, kita praktek langsung ya. Al-mudarrisatu zahabat, ini salah ya, mohon maaf ya. Al-mudarrisatu zahabat, taknya mati harusnya. Zahabat ilal fasli. Seorang guru perempuan pergi ke kelas. Ya. Nah, berarti kita bikin kalimat sebelah kiri. Contoh, al-mudarrisatu wat talibatu wal muhandisatu zahabna ilal fasli. Ya, seorang guru perempuan, seorang siswi, dan seorang insinyur pergi ke kelas. Ya. Loh kok banyak, kok kharajna? Ya karena banyak yang melakukannya. Gitu ya, banyak dan perempuan. Maksudnya kadar banyaknya itu jumlahnya 3 ke atas. Ya, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 gitu ya. Dan seterusnya sampai 1000, sejuta, semiliar gitu, itu banyak. Berarti pakainya kharajna. Ya, 100 juta perempuan disebutin. Nah, pakai kharajna, bukan kharajat. Kalau kharajat itu hanya untuk 1 orang. Itu ya. Kemudian nomor 2, at-thalibatul jadidatu jalasat fil fasli. Seorang siswi yang baru duduk di dalam kelas. Nah, kalau banyak gimana? At-thalibatul jadidatu wal mudarrisatul jadidatu wal muhandisatul jadidatu jalasna fil fasli. Ya. Atau mau diubah boleh, misalkan at-thalibatul jadidatu kemudian dokter, wa tabibatul jadidatu, boleh, bebas, terserah. Ya, ini bentuk latihan membuat kalimat masing-masing. Itu ya. Nanti kalau ada gurunya, nanti diperiksa sama gurunya insya Allah. Kemudian nomor 3.
bintu Muhammadin zahabat ilal madrasati. Putri Bapak Muhammad pergi ke sekolah. Nah, kita bikin kalimat yang banyaknya. Bintu Muhammadin wa bintu Hamidin wa bintu Khalidin zahabna ilal madrasati. Tuh ya. Nah, kita coba telaah kaidah yang sudah kita pelajari. Bintu Muhammadin zahabat ilal madrasati. Loh, Mas Imam, kenapa kok zahabat? Karena pelakunya adalah perempuan, makanya zahabat, perempuan dan jumlahnya satu orang. Kalau laki-laki dan jumlahnya satu orang, itu berarti zahaba. Tuh, loh, Mas Imam, kan ini ada Muhammad, berarti harusnya bukan. Yang kita omongin, yang dimaksud ini adalah anak perempuannya. Yang kita omongin itu Bapak Muhammad, maka bat bukan zahaba. Ya, semoga dipahami. Taib. Asyir, ini latihan selanjutnya. Asma'il ittami isyaratin lil qarib. Ini tinggal memasukkan saja. Kata tunjuk kita sudah bahas. Bahasa Arab itu dibedakan untuk yang dekat, ini untuk laki-laki dan ini untuk perempuan. Perhatikan pilihannya ada 3. Hadhihi, haula'i. Hadza itu satu dan laki-laki. Contoh Muhammadun. Muhammad satu orang dan atau benda boleh. Boleh. Kita buat laki-laki atau muzakkar. Hadhihi untuk satu tapi mu'an. Contoh hadhihi boleh. Atau perempuan. Aisyatu boleh. Nah, ulai itu maknanya sebenarnya ini. Ya. Gitu ya. Kalau di bahasa Indonesia apa ya? Bismillah. Mohon maaf tadi terpotong. Koneksinya tidak tahu kenapa nih. Nah, kita lanjutkan. Haza ini untuk laki-laki satu orang atau satu bendanya. Kemudian hadhihi itu ini juga tapi untuk perempuan ya, yang ditunjuk satu orang atau satu benda. Contohnya tadi sudah dibahas hadhihi nafizatun atau hadhihi aisyatun itu ya. Kemudian haulai itu adalah ini ya, secara bahasa tuh kata tunjuk lil qarib untuk yang dekat. Maknanya berarti ini, tapi yang ditunjuk tuh banyak. Ya, ini para apa misalkan, gitu ya. Nah, kita langsung saja praktekkan nomor 1. Titik-titik akhi, hadza akhi, ini saudaraku. Nomor 2, titik-titik ukhti, hadhihi ukhti, ini saudariku. Nomor 3, haulai rijalun. Ini para lelaki. Ya, atau para pria boleh. Ya, pria itu kan Pak Mas Jama tuh laki-laki yang sudah dewasa gitu ya. Berarti haulai rijalun. Loh kok kenapa pakai haulai? Karena rijalun itu jamak dari rajulun. Nomor 4, haulai mudarrisuna. Ini para guru. Nomor 5, haulai thalibatun. Ini para siswi. Nomor 6, hadhihi ummi. Ini ibuku. 7, hadza abi. Ini ayahku. Nomor 8, hadhihi thalibatun. Ini siswi. Ini seorang siswi. Haulai tabibatun. Ini para dokter perempuan. Nomor 10, haulai tujarun. Ini para pedagang. Tujarun jamak dari tajir. Mudah ya insyaallah ya. Kita lanjutkan. Letakkanlah di tempat yang kosong gitu ya. Tuh kan ada yang kosong tuh titik-titik. Nah, dari kalimat berikut ini dengan bomir. Bomir itu kata ganti yang sesuai. Kata ganti itu ada 3 ya. Kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, kata ganti orang ketiga. Kata ganti orang pertama, itu orang yang sedang berbicara atau mutakallim dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab, mutakallim. Jadi misal saya, aku, kalau banyak berarti kami, kita gitu ya. Nah, kalau kata ganti orang kedua gimana? Kata ganti orang kedua itu yang diajak bicara atau istilahnya mukhotob.
mukhatab, ya. Misalnya kamu, Anda, kemudian kalau banyak berarti kalian, gitu ya. Nah, kemudian kalau yang satu lagi adalah kata ganti orang ketiga atau ghaib dalam bahasa Arabnya, gitu ya. Ghaib berarti tidak ada di dalam pembicaraan, gitu ya. Dia laki-laki, dia perempuan, kemudian mereka dan lain sebagainya. Nah, berarti kan huwa itu dia laki-laki, ya. Hia dia perempuan. Tapi huwa dan hia itu hanya merujuk kepada satu orang. Kalau huwa untuk satu orang dan laki-laki, ya. Kalau hia satu orang perempuan. Hum itu mereka, tapi merekanya untuk laki-laki. Hum tujarun, mereka para pedagang, tapi pedagangnya laki-laki. Kalau hunna itu mereka tapi untuk perempuan. Itu ya. Insya Allah ini sudah dipahami, tinggal kita prakteknya. Nomor 1. Man hadzal rajulu, siapa pria ini? Ya. Dijawabnya hanya pakai domir saja. Kata ganti saja huwa, hiya, hum atau hunna. Ya. Berarti siapa pria ini? Jawabannya huwa mudarrisuna. Dia adalah guru kami. Nomor 2. Aina tholibat? Aina tholibatu? Di mana para siswi? Hunna, mereka. Kenapa nggak pakai hum? Karena tholibatun itu berarti siswi, para siswi perempuan. Makanya hunna bukan hum. Kalau hum untuk laki-laki. Hunna fil fasli. Nomor 3. Man haula il fityatu? Man haula il fityatu? Hum abnaul mudarrisi. Ya. Loh kok pakai hum? Itu kan fityah. Fityah itu jamak dari al-fata. Al-fityah jamak dari al-fata. Al-fata itu pemuda. Ya. Kan tapi al-fityah itu ada tamak butoh. Nah, tapi kita mesti tahu nih, ya. Mesti tahu, ya. Mufradnya apa? Ya, kata tunggalnya itu apa? Ya, al-fityah itu jamak dari al-fata, pemuda, bukan pemudi. Ya, kalau pemudi itu al-fatatu, jamaknya al-fatayatu. Ya, beda. Jadi al-fityah itu jamak dari al-fata, artinya pemuda. Berarti kalau nomor 3 ini manha ulail fityah, siapa para pemuda ini? Para pemuda ini adalah abnaul mudaris, putranya atau anak-anaknya, anak lelakinya bapak guru. Aina tholibatul. Jadi dia tuh di mana siswi yang baru itu? Hia. Nah, hia fil maktabah. Kok hia? Karena tholibahnya cuma satu. Kalau jadidah itu sebagai sifat bagi tholibah. Berarti tholibah mausuf. Gitu ya. Hia fil maktabah, dia di perpus. Nomor 5. Man haula inna, siapakah orang-orang ini, gitu ya? Hum hujjajun minal hindi. Mereka adalah para jamaah haji dari India, dari negara India. Nomor 6. Aina at-tabibatu, di mana para dokter perempuan itu? Hunna fi mustashfal wiladah. Mereka di rumah sakit persalinan. Nomor 7. Man hadzal waladul ladzi kharaja min baitika? Siapakah anak laki-laki yang kharaja min baitika, yang keluar dari rumah kamu? Huwa ibnu akhi, dia anak laki-laki saudaraku. Dia putranya saudaraku. Ya. Atau lebih bagus lagi cara bacanya atau lebih tepatnya gitu ya, huwa benu akhi, ya. Masih ingat kan ya hamzah wasal ya? Huwa benu akhi, dia adalah putranya saudaraku. Nomor 8. Min aina haula'id duyuf? Dari mana duyuf? Duyuf masih ingat? Duyuf adalah jamak dari doif. Doif berarti tamu. Jadi kalau ad-duyuf itu para tamu. Dari mana para tamu ini? Para tamu ini berasal, boleh ya, silakan. Tambahan boleh, nggak masalah. Hum minar Riyadh. Mereka dari Riyadh. Nomor 9. Min aina haula ilmu mumaridot? Mumaridot itu jamak dari mumaridah, berarti perawat. Dari mana para perawat perempuan ini? Hunna minal Filipin. Mereka dari Filipina. Nomor 10. Man hadhil fatatu? Fatatu baru pemudi. Ya, pemudi. Man hadhil fatatu? Siapakah pemudi ini?
hiya bintul mudarrisati. Dia anak perempuannya guru itu. Ya, gurunya perempuan. Ya. Atau dia putrinya guru itu. Gurunya guru perempuan maksudnya. Dia putrinya guru perempuan itu. Gitu. Nah, jelas ya insya Allah ya. Ini jangan sampai dibacanya apa hadhihi hiya bintul madrasati. Jangan ya. Dia anaknya sekolah, putrinya sekolah gitu. Allah, jangan ya, hati-hati. Ya, mudarisah. Ya, jangan salah baca. Tapi nomor 6, latihan nomor 6. Hati jam'al asma'il atiyah. Berikanlah jamak dari isim-isim berikut ini. Ukhtun, akhawatun, bintun, banatun, muslimatun, muslimatun, tabibatun, tabibatun, tabibun, atibba'u, zaujun, azwajun, zaujatun, zaujatun, fatatun, fatayatun, kabiratun, kibarun, akhun, ikhwanun, kabirun, kibarun, jadidun, jududun. Asma'ul isyarati lil qaribi. Hadza talibun. Hadhihi talibatun. Ini sudah kita pelajari. Ya, kalau untuk satu orang, hadza talibun. Ini seorang siswa. Hadhihi talibatun. Ini seorang siswi. Haula'i tullabun. Ini para siswa. Haula'i talibatun. Ini para siswi. Ya, haulai itu kata tunjuk. Ya, makanya di judulnya asmaul isyarah, isim isyarah atau kata tunjuk lil qarib, untuk yang qarib, dekat. Ya, dekat. Nah, kalau di bahasa Indonesia sih nunjuk-nunjuk ya sama aja ya. Mau ini untuk laki-laki atau ini untuk perempuan sama saja. Ini Ahmad, ini Zainab sama. Tapi kalau untuk di bahasa Arab enggak. Hadza dan hadhihi. Nah, kemudian kalau untuk ini dan yang ditunjuknya banyak itu pakainya haulai. Kalau untuk perempuan apa Mas Jama? Sama. Ya, haulai sama. Kemudian al kalimatu al jadidatu az-zauju. Az-zauju itu artinya suami. Ya, jamaknya adalah azwajun. Al mar'atu. Al mar'atu seorang wanita. Jamaknya nisaun. Ya. Al mar'atu biduni alif lam imro'ah. Oh, ya. Al mar'atu itu kalau di uang alif lamnya itu jadi imro'ah. Ya. Oh gitu ya Mas Emma? Iya, seperti itu. Itu kaidahnya. Kemudian qaribun dekat. Kita praktekkan az-zauju, azwajun, al-mar'atu, nisaun, imra'ah, qaribun. Baik, seperti itu ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian istighfar sebanyak-banyaknya, astagfirullah. Fatul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.